Kenalin, nama saya Bintang Dewan Daru dan tahun ini diamanahkan sebagai Ketua Pelaksana Eksplorasi tahun 2023. Untuk eksplorasi tahun ini kita adain di Taman Nasional Waikambas. Oke, jadi eksplorasi tahun 2023 ini kita ngambil tema besar berkaitan dengan volunteering, terutama potensi volunteering di area restorasi. Kemudian kenapa kita pilih Taman Nasional Waikambas untuk lokasi kita melaksanakan eksplorasi? Pertama, karena Taman Nasional Waikambas atau Provinsi Lampung secara keseluruhan itu memiliki indeks prioritas lahan 5, atau di volunteering itu merupakan prioritas di tahun 2024 sampai 2030. Nah, jadi menurut kami itu merupakan hal yang cocok untuk lokasi pelaksanaan penelitian kami, karena penelitian kami, eksplorasi ini membawa berkaitan dengan potensi, dan Taman Nasional Waikambas kedepannya akan masuk ke dalam program volunteering itu sendiri, seperti itu. Saya Chandra Pradana Arifandi dari Grup Keilmuan Trispesies Group. Pada eksplorasi 2023 kali ini, kami mengangkat tema yaitu pendugaan cadangan karbon dengan keragaman spesies di area restorasi Rawagidang, Taman Nasional Waikambas. Metode analisis vegetasi yang kami gunakan yaitu kami menggunakan plot jalur dengan lebar 20 meter dan juga panjang 100 meter. Jadi satu jalur terdapat 5 plot. Kami membagi jalur tersebut berdasarkan kerapatan vegetasi, yaitu pada North Forest, kerapatan rendah, kerapatan sedang, dan juga kerapatan tinggi. Hasil dari analisis vegetasi, kami menemukan bahwa pada jalur rendah dan sedang didominasi oleh tumbuhan atau pohon puspa dengan diameter antara 15 hingga 25 cm. Untuk pada jalur tinggi didominasi oleh tumbuhan abangan atau Aporosa octandra dan juga Sonokeling dengan diameter antara 18 hingga 29 cm. Selain itu, kami juga mengambil sampel semai dan tumbuhan bawah yang akan dianalisis biomasanya, kemudian dikonversi ke karbon. Data yang telah kami dapatkan nantinya akan kami analisis untuk mengetahui keragaman spesies dan juga cadangan karbon yang ada di wilayah tersebut. Perkenalkan, saya Wahnur Halimah dari Forest Nutrition Group. Kali ini Forest Nutrition Group mengusung judul dengan dugaan simpanan karbon pada areal restorasi kawasan Rawagidang Taman Nasional Waikambas. Untuk tujuan dari penelitian ini sendiri, yang pertama adalah menganalisis potensi simpanan karbon tanah pada 3 kedalaman. Yang pertama yaitu ada 0 hingga 20 cm, 20 hingga 40, lalu ada 40 hingga 60 cm. Lalu menganalisis pengaruh simpanan karbon tanah terhadap karakteristik tapak. Lalu yang terakhir adalah menganalisis perbandingan simpanan karbon tanah pada areal hutan dan juga non-hutan. Lalu untuk metode yang kami gunakan adalah metode plot berpetak, di mana kita mengambil 2 sampel. Yang pertama adalah sampel tanah dan juga sampel serasa. Sampel tanah sendiri kita mengambil pada tanah terusik dan juga tanah tidak terusik. Nantinya tanah terusik sendiri akan kita gunakan untuk parameter C organik, sedangkan tanah tidak terusik akan kita gunakan untuk parameter porositas dan juga bulk density. Hasil yang sudah kita dapatkan dari turun lapang kita yaitu ada suhu, di mana semakin tinggi kerapatannya suhu tersebut akan meningkat. Kita asumsikan bahwa pada areal yang berkerapatan tinggi ini dia memiliki serasa yang banyak dan juga aktivitas fauna juga yang tinggi, sehingga menyebabkan proses dekomposisi yang tinggi, sehingga suhunya pula akan semakin tinggi. Lalu untuk serasa kita mengambil tebal dan juga beratnya. Semakin tinggi kerapatannya akan semakin tinggi pula untuk berat serasa dan juga tebal serasa. Lalu ada untuk pH. Untuk pH telah kita uji, itu tidak menghasilkan pH yang sangat signifikan setiap jalurnya. Lalu untuk warna, struktur dan teksturnya, warnanya dari dark gray hingga dark brown. Untuk struktur dan juga teksturnya itu adalah granula, dari granula berpasir dan juga granula liat. Perkenalkan, saya Raffi Aulia Sembiring selaku Ketua Grup Keilmuan Entomologi. Kali ini Grup Keilmuan Entomologi membawakan judul penelitian keanekaragaman
makrofauna tanah yang ada di Taman Nasional Waikambas. Jadi pada metode yang kami gunakan merupakan metode trapping yang bertujuan untuk mengidentifikasi jenis-jenis makrofauna tanah yang ada di Taman Nasional Waikambas. Hasil dari trapping dari feedfall maupun hand capture, keilmuan entomologi berhasil menangkap serangga maupun makro maupun mikro fauna tanah yang ada di hutan restorasi Rawakidang. Perkenalkan, saya Muhammad Alvin Rayhan selaku Ketua Grup Ilmuwan Seedling. Kali ini membawakan judul Pola Penyebaran dan Kelimpahan Tanaman Ikonik Taman Nasional Waikambas. Untuk tujuan yang kita bawa adalah untuk mengetahui pola penyebaran dan kelimpahan dari tanaman-tanaman yang ada di Taman Nasional Waikambas, sekaligus untuk mengetahui juga pola penyebaran dan kelimpahan tanaman ikonik TNWK. Untuk metode yang kita gunakan, kita menggunakan plot jalur untuk membuatnya. Kita juga menggunakan random sampling untuk menghitung dari vegetasi yang kita temukan, dan saat itu juga kita menggunakan analisis vegetasi untuk mengetahui dari sebaran apa saja vegetasi yang ada di TNWK. Untuk hasil yang kita peroleh pada penelitian kali ini yakni adalah di mana indeks kekayaan jenis yang dimiliki Taman Nasional Waikambas cenderung memiliki kekayaan yang cukup sedang. Sedangkan untuk secara kemerataan ternyata didominasi oleh tumbuhan bawah, tetapi secara keseluruhan kemerataan jenis dari semua spesies adalah cukup sedang. Namun untuk dari tanaman ikonik yakni Puspa, mereka memiliki indeks morisita atau pola penyebaran spasial yang secara mengelompok, di mana mereka cenderung mengelompok atau tidak merata secara keseluruhan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq Putra Zulkarnain dari Keilmuan Patologi Hutan. Pada eksplorasi kali ini, kami mengusung tema analisis kesehatan hutan pada areal restorasi kawasan Rawakidang di Taman Nasional Waikambas. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis kesehatan hutan pada berbagai tingkat kerapatan di areal restorasi kawasan Rawakidang. Metode yang kami gunakan untuk menganalisis kesehatan hutan yakni Forest Health Monitoring atau biasa disebut dengan FHM. Parameter yang kami gunakan ada dua, yakni kerusakan pohon dan vitalitas pohon. Untuk indikator pada kerusakan pohon yakni lokasi kerusakan, tipe kerusakan, dan keparahan. Pada vitalitas pohon, pada parameter vitalitas pohon itu menggunakan 5 indikator, yakni dieback, life crown ratio, foliar transparency, crown density, dan crown length. Secara umum, kerusakan yang bisa kami identifikasi ialah liana dan kerusakan pada cabang. Untuk vitalitas pohon akan kami analisis lebih lanjut untuk memperlihatkan produktivitas tajuk. Halo, kenalin nama aku Salsa Fauziani. Aku selaku Ketua Grup Keilmuan Agroforestry. Oke, jadi grup dalam eksplorasi ini Agroforestry menempati tim 1, yaitu tim desa. Jadi kita menganalisis vegetasi dan juga kita mewawancarai masyarakat sekitar terkait potensi sosial ekonomi apa sih yang ditanam oleh masyarakat sekitar desa penyangga di Taman Nasional Waikambas. Jadi metode yang kami gunakan di grup Keilmuan Agroforestry itu ada 2. Yang pertama kita analisis vegetasi terkait kerapatan atau keanekaragaman hayati yang ada di lahan warga. Lalu yang kedua kita ada wawancara kepada warga terkait potensi sosial ekonomi, terkait apa sih yang ditanam warga di sini, terkait perawatan, terkait penjualan, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Tujuannya pertama tentunya kita menganalisis apa sih keanekaragaman hayati atau vegetasi yang ditanam oleh warga. Yang kedua kita menganalisis juga estimasi cadangan karbon yang ada di desa penyangga Taman Nasional Waikambas. Seperti itu. Pertama, kesan-pesan untuk yang tahun ini, eksplorasi tahun ini dilaksanakan dengan cukup banyak lika-liku dan banyak tantangan, tapi alhamdulillah dengan keseluruhan tim kami berhasil melaksanakan dengan baik. Kemudian untuk tahun depan pastinya harus dilaksanakan eksplorasi dengan lebih baik lagi, dengan persiapan yang lebih matang, dengan tema yang lebih baik, dengan kematangan secara kepanitiaan maupun dari riset, seperti itu. Eksplorasi 2023